Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur, azan ya Allah wa iyyakum. Tentu saja yang pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi syar'i. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini, ilmu yang wajib untuk dituntut di sini adalah ilmu yang dengannya agama kita ini menjadi tegak. Ilmu yang dengannya kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita tunaikan dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga atau taman-taman surga yang ada di dunia ini, farta'u, maka mampirlah kalian, singgahlah kalian. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah, taman-taman surga yang ada di atas permukaan bumi ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqud dzikri, majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibahas atau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saat ini kita lakukan. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syariat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Rajab bin Hambal rahimahullahu taala, bahwa jalan terekspres atau jalan tol untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu, dengan mencari ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik. Bapak dan Ibu azan ya Allah wa iyyakum,
Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada ghuraf, ada ruangan-ruangan. Kalau kayak kita ada kamar-kamar. Ya, yang mana ruangan-ruangan tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tura zuhuruha min butuniha." Luarnya terlihat dari dalamnya. Wa butunuha min zuhuriha, dan dalamnya terlihat dari luar. Kalau luarnya terlihat dari dalam, dalamnya terlihat dari luar, itu artinya ruangan yang transparan. Ya, ruangan kaca. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Dubai, ya, itu di Dubai ada hotel tersebut kamarnya itu berada di bawah laut. Ya, itu per malam itu tarifnya kalau tidak salah lebih dari 50 juta kalau dikonversikan dengan rupiah kita sekarang. Lebih 50 juta per malam. Itu kamar-kamarnya itu di bawah laut. Jadi kalau kita tidur ngelihat ikan hiu berenang gitu. Ya, ikan paus berenang, ikan pari berenang, ikan kerapu, bale sunu berenang, itu kelihatan semua itu. Bintang laut dan segala macamnya itu kelihatan. Ya, itu padahal di dunia. Ya, itu di dunia. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan surganya mala ainun ra'at. Surga itu adalah mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh penglihatan manusia. Tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Jadi kalau misalnya kita pernah menyaksikan puncak keindahan di dunia ini, maka yakinlah bahwa surga Allah itu jauh dari itu semua. Karena surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Ya, taruhlah tadi ruangan yang tadi, atau saya pernah lihat ada ruangan, ada kamar hotel di atas bukit, di tebing, itu dari kaca. Jadi kita bisa melihat ke luar sana. Ya, dan itu mahal per malamnya. Ya, kalau sebegitu saja sudah indah menurut kita, maka bagaimana lagi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu, kenikmatan surga itu tidak pernah terdengarkan oleh telinga. Jadi kalau kita pernah mendengarkan puncak kenikmatan yang ada di dalam dunia ini, yakinlah surga jauh dari itu semua. Karena surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah, mala udhunun sami'at, tidak pernah terdengarkan oleh telinga kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam pikiran, dalam benak manusia. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya Rasulullah katakan di dalam surga itu ada ruangan-ruangan, tura zuhuruha min butuniha, terlihat luarnya dari dalam, wa butunuha min zuhuriha, dan terlihat dalamnya dari luar. Kita bisa simpulkan bahwa ruangan itu adalah ruangan yang transparan. Tapi kita tidak bisa gambarkan, kita tidak bisa samakan dengan ruangan transparan terindah yang pernah kita saksikan di atas permukaan bumi ini. Jauh lebih indah dari itu. Ya. Baik. Kemudian faqama Arabiyun. Salah seorang Arab Badui berdiri. Ini kebiasaannya orang Arab Badui. Itu sahabat, Pak. Kalau ada Arab Badui datang di tengah-tengah majelis Rasulullah, itu sahabat seneng banget. Ya, seneng, bahagia sahabat. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang tahu? Kalau ada kalau kayak kita orang gunung, orang udik lah kalau orang Jakarta bilang, orang pegunungan turun, kemudian datang di majelisnya Rasulullah SAW. Itu sahabat seneng. Oh, ada Badui seru nih. Gitu. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena orang Badui itu, mohon maaf, nggak ada malunya. Nggak pakai teneng aling-aling kalau kata orang Jawa. Kalau mau nanya to the point, nggak pakai malu-malu. Sahabat senang. Oh, ada Arab Badui ini. Ada ilmu baru lagi nih. Ya, ada Arab Badui datang, ada ilmu baru lagi nih. Sahabat pasti ngomongnya begitu. Ya, nah si Arab Badui ini berdiri. Fakama Arabiyun. Arab Badui berdiri.
langsung kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liman hiya ya Rasulullah?" Ya, wahai Rasulullah, ruangan-ruangan tersebut yang mana luarnya terlihat dari dalam, dalamnya terlihat dari luar, buat siapa ya Rasulullah? Siapa yang diperuntukkan ruangan-ruangan tersebut? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ruangan-ruangan tersebut diperuntukkan yang pertama liman atabal kalam, orang yang membaguskan bicaranya. Ya, kalau berbicara dia berbicara dengan bagus. Ya, kalau berbicara dia tidak menjelek-jelekkan orang lain. Dia tidak menggibahi orang lain. Dia tidak membicarakan sesuatu yang kalau kata orang sekarang anfaedah gitu loh. Yang enggak ada manfaatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ta'amat ta'am. Ya, kemudian dia gemar memberi makan orang lain. Yang ketiga, wa adamas siyam, mendawamkan atau merutinkan puasa. Dan yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dia sholat malam sementara manusia lagi dalam kondisi tidur semua. Jadi ini 4 karakteristik penghuni ruangan-ruangan yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dia membaguskan bicaranya. Yang kedua, dia gemar memberi makan orang lain. Yang ketiga, dia mendawamkan atau melazimkan merutinkan puasa. Yang keempat, dia rajin sholat malam sementara orang lain tertidur. Kita lihat karakter penghuni surga pertama dalam hadis ini adalah atabal kalam, membaguskan bicaranya. Ya. Jadi mohon maaf ya, kalau ada di antara kita yang masih sering menggibahi saudaranya, ya, masih sering menjelek-jelekkan sahabatnya, masih sering menjelek-jelekkan tetangganya, masih sering membuli orang lain, masih sering menjatuhkan harga diri orang lain, ya, masih sering mencaci maki orang lain, maka dia bukan calon penghuni surga, ruangan yang dimaksudkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah SAW, ya, calon penghuni ruangan-ruangan ini adalah yang pertama atabal kalam, dia membaguskan bicaranya. Ya, dan dari jauh-jauh hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Cuma ada 2 pilihannya. Yang pertama, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Yang kedua, kalau dia tidak bisa berkata yang baik-baik saja, fal aw liyasmut, atau dia diam. Jadi pilihannya hanya ada 2. Berkata baik atau diam. Nggak ada pilihan ketiga. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata yang baik, apa yang kita lakukan? Diam. Ya, tahan mulut kita, kancing mulut kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi penghuni ruangan-ruangan yang dimaksudkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini juga masuk hukumnya tulisan. Ya, karena mohon maaf ya, ada orang yang seharian dia bisa kancing mulutnya. Ya, dia bisa tutup rapat mulutnya. Akan tetapi di media sosial dia nge-share sana, nge-share sini, hoax yang A sampai Z dia share semuanya. Orang jadi berantem gara-gara dia, semuanya dikomentarin, bikin status yang enggak ada faedahnya. Ya, dia tulis status yang enggak ada faedahnya. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, dia share misalnya hal-hal yang di dalamnya terkandung perkara-perkara yang haram. Ini termasuk sama. Oh ya, alhamdulillah saya seharian bisa nahan mulut, tapi tangannya kemana-mana. Ya, sini komentar, sini berantem, sini berdebat, subhanallah. Ya, ini juga masuk. Nah, kalau misalnya kita mau menjadi penghuni ruangan-ruangan transparan tadi yang dimaksudkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berkata baik atau diam, tulis yang baik atau jangan tulis sama sekali. Ya, taib. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Yang diseru di sini siapa? Orang-orang yang beriman. Biasanya rumusnya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, setelah seruan kepada orang-orang yang beriman itu cuma ada 2 kemungkinan setelahnya. Yang pertama apa?
Kalau tidak perintah, larangan. Benar nggak? Coba antum cari dalam Al-Quran yang didahului dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba lihat, setelahnya cuma ada dua. Kalau tidak perintah, pasti larangan. Ada yang tahu kenapa kira-kira setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak perintah larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu nggak sebabnya? Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah mampu merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita orang beriman. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya Aisyah ummul mukminin, ibu kita semua radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Kata para ulama, yang dimaksudkan akhlaknya beliau adalah Al-Quran, bahwasanya tidak ada satupun perintah yang ada di dalam Al-Quran kecuali sudah pernah dilaksanakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu larangan pun yang ada dalam Al-Quran kecuali sudah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, apa hukumnya bertakwa? Wajib atau sunnah? Wajib. Nah, di sini kan perintah kan, ittaqullah. Sementara kaidah mengatakan al aslu fil amri al wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kepada kewajibannya. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, ada perintah dalam hadis, itu hukum asalnya wajib. Illa madalla dalilu ala khilafi, kecuali kalau ada dalil lain yang datang mengatakan bahwasanya perintah ini sifatnya bukan wajib. Ya, di sini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu kalau tadi kan sebabnya perintah dan larangan itu, sebab perintah dan larangan sebabnya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa setelah ya ayyuhalladzina amanu perintah dan larangan? Kan sudah tahu jawabannya. Sekarang ada yang tahu enggak kenapa kita wajib bertakwa? Apa sebabnya kita wajib bertakwa? Ada yang tahu? Hah? Karena amalan kita tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi dengan ketakwaan. Ya, jangankan kita ya, jangankan amalan kita yang tidak dilandasi dengan ketakwaan, amalan seorang anak Nabi yang tidak dilandasi dengan ketakwaan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau contoh? Siapa contohnya? Anaknya Nabi siapa? Amalannya tidak diterima karena tidak didasari dengan ketakwaan. Anaknya Nabi siapa? Anaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Namanya siapa? Kan anaknya Nabi Adam kan ada dua kan? Ada Qabil, ada Habil. Mana yang tidak diterima amalannya? Qabil apa Habil? Hah? Qabil apa Habil? Qabil. Ya. Keduanya berkorban. Habil itu dilandasi, pengorbanannya dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qabil, anaknya Nabi Adam yang satu lagi, tidak diterima pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak dilandasi oleh ketakwaan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan orang-orang yang bertakwa saja. Artinya, perhatikan di sini. Di sini ada kata innama. Innama, kalau yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Innama itu namanya lil hasar, pembatasan. Jadi amalan itu dibatasi, hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah amalannya orang-orang yang bertakwa saja. Kalau amalan seorang anak Nabi saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan, maka bagaimana lagi dengan amalan
anak bukan seorang nabi yang tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu qawlan sadida," dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ya. Di sini ada perintah, lagi-lagi ada perintah, wa qulu, dan ucapkanlah. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan perkataan yang baik, mengucapkan perkataan yang benar itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata yang baik, ya auliyasmut, kata Rasulullah, maka hendaklah dia diam. Baik, ini karakter yang pertama. Kemudian karakter penghuni surga yang kedua dalam hadis ini adalah wa'at amat ta'am. Ya, gemar memberi makan orang lain. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang gemar memberi makan orang lain, maka berbahagialah. Karena itu adalah merupakan salah satu ya ciri daripada penghuni ruangan-ruangan yang dimaksudkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, terlihat luarnya dari dalam dan terlihat dalamnya dari luar. Baik. Kemudian di antara golongan penghuni surga ada yang disebut sebagai al-abrar. Ya, al-abrar. Al-abrar itu jamak dari al-barru. Al-barru itu artinya, kalau kita definisikan secara umum, al-barru itu artinya orang yang berbuat baik, orang yang senantiasa melakukan ketaatan, senantiasa melakukan kebaikan. Itu namanya al-barru, jamaknya al-abrar. Nah, banyak dalam Al-Quran. Antum bisa lihat dalam surah Al-Infitar ada, ya innal abrara lafi na'im. Kemudian juga dalam surah Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im alal araik yang durun, dan seterusnya. Ya, kemudian juga dalam surah Al-Insan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak al-abrar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara karakteristik al-abrar ini, ciri khasnya abrar ini adalah yang pertama, mereka gemar memberi makan orang lain. Itu yang pertama. Dan makanan yang dia berikan itu adalah makanan yang mereka cintai. Yang kedua, karakteristiknya al-abrar ini adalah di samping mereka memberi makan, mereka memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan yang mereka sukai. Yang kedua, ya, mereka memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita gemar memberi makan tapi makanan yang sudah mau kadaluarsa. Lihat di kulkas, wah ini sudah 3 hari nih tidak ada yang mau makan, kita sudah bosan kasih orang. Ah, ini enggak. Ya, misalnya, atau aduh sayang ini kalau enggak dikasih orang malam ini besok basi ini. Enggak gitu loh. Ya, atau misalnya ya tuan rumah makan daging misalnya, makan rendang atau makan coto, pembantunya dikasih tempe. Ya, dia rajin tapi dikasihnya tempe gitu. Ah, ini bukan yang dimaksudkan. Yang kedua, karakteristiknya dia memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pencitraan, atau bukan karena pilpres, atau bukan karena pilkada. Kalau nggak kepilih akhirnya minta lagi, kembalikan lagi makanan saya gitu. Bukan, jadi dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karakter ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8 sampai dengan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna, setelah Allah menyebutkan al-abrar, ya, maka Allah sebutkan karakternya di antaranya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka itu gemar memberikan makan dengan makanan yang mereka sukai kepada orang lain. Yang pertama kepada orang miskinan, ya, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asira, dan kepada tahanan. Ya. Yang kedua karakternya tadi, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada udang di balik batu, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, wala syukura, dan juga tidak mengharapkan ya ucapan terima kasih dari kalian. Banyak di antara kita kadang-kadang memberi makan atau memberikan sesuatu kepada teman atau kepada tetangga itu karena mengharapkan yang lebih banyak.
Contoh misalnya, dia punya rambutan. Ya, saya mau kasih tetangga rambutan. Kali-kali besok dia kasih saya durian gitu. Ini enggak. Dan Allah larang yang seperti ini. Wah, saya mau kasih tempe, kali-kali besok saya dikasih rendang gitu. Enggak. Ya, dan ini Allah larang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamnun tastaktsir. Jangan engkau memberi tastaktsir karena mengharapkan yang lebih banyak. Nah, ini enggak boleh. Kemudian ya, Bapak dan Ibu azan ya Allahu ayyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan ini terjadi di zaman Bani Israel. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ghufira limra'atin mumisa marrat bikalbin ala ra'si rakin yalhas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni seorang wanita, mohon maaf, wanita pezina atau wanita pelacur. Ya, marrat bikalbin, wanita ini melewati seekor anjing, ala ra'si rakin yalhas. Jadi anjing itu saking hausnya sampai menjulurkan lidahnya. Si wanita pelacur lewat di dekat anjing tersebut. Ya, mohon maaf, ini wanita pelacur. Ya, qala, maka yang meriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan kada yaqtulul atash. Jadi haus, hampir-hampir rasa haus membunuh anjing ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh si wanita, mohon maaf, pelacur ini? Fanaza'at khuffaha fa'awthaqathu bihimariha. Kemudian dia pun melepaskan terompahnya, sepatunya. Saya nggak tahu model sepatunya seperti apa. Dia lepaskan sepatunya, kemudian dia ambil kerudungnya, kemudian dia ikatkan di terompahnya, di sepatunya tersebut. Ya, kemudian dia turunkan ke sumur. Dia berusaha mengambil air dari sumur tersebut dengan terompah, dengan mengikat dengan kerudungnya. Fanaza'at lahu minal ma'. Lalu kemudian dia pun memberikan minuman tersebut kepada anjing tersebut. Faghufira laha bidzalik. Lalu dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan tersebut. Kalau seorang pelacur saja yang memberi minum seekor anjing saja bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi kalau seorang yang beriman, bertakwa memberikan makan dan minum kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ini ganjarannya lebih besar lagi. Oleh karenanya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nara." Ya, berlindunglah kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong biji kurma. Perhatikan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan segelas air mineral. Ya, berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Rasulullah tidak mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan 1 dinar, 1 dirham, enggak. Rasulullah SAW katakan ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun sepotong biji kurma. Ya, saya tanya sama bapak-bapak sekalian, ada nggak sih artinya buat kita sepotong biji kurma? Nggak ada. Kalau dikonversikan ke rupiah, kira-kira berapa ratus rupiah itu sepotong biji kurma? 500 rupiah. Nggak ada artinya buat kita. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nara, berlindunglah kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong biji kurma. Ya, ini menandakan bahwasanya dengan memberi makan, memberi minum kepada orang lain ini luar biasa ganjarannya kalau didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fa illam tajid, kalau kalian tidak mendapati, kalaupun kalian tidak mempunyai sepotong biji kurma, fa bi kalimatin thayyibah, satu kata yang baik. Ya, berlindung kalian dari api neraka walaupun dengan satu kata yang baik. Taib. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Salam ini adalah salah seorang ulamanya Yahudi yang masuk Islam, ya, di Madinah. Beliau berkata radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau pertama kali masuk Islam dan Rasulullah pertama kali memasuki kota Madinah, ya, beliau menceritakan lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu pertama kali memasuki kota Madinah, saya berhijrah dari Mekah ke kota Madinah.
Pertama kali beliau menginjakkan kakinya di kota Madinah, fakana awwalu syai'in sami'tuhu, yang pertama kali aku dengarkan dari beliau, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, yang pertama kali yang aku dengarkan dari beliau, ankala beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Kalau ketemu, assalamualaikum warahmatullah. Ya, apa hukumnya memberi salam? Hah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Menjawabnya wajib. Barakallahu fikum. Ya, kata Rasulullah, afsyus salam, sebarkan salam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Ya, beri makanlah kepada orang lain. Jadi Masya Allah, Rasulullah pertama kali mengatakan afsyus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahmi, sambung tali kekerabatan di antara kalian. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian pada malam harinya sedang manusia lagi dalam keadaan tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tadi yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah lebih lebih spesialkan lagi, lebih mengkerucutkan lagi bahwasanya ada ruangan-ruangan di dalam surga. Ruang-ruangan tersebut terlihat luarnya dari dalam, terlihat dalamnya dari luar. Nah, diperuntukkan buat siapa? Buat yang empat yang sudah kita sebutkan tadi. Taib. Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Taib, kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Kemudian karakter calon penghuni surga yang ketiga adalah ada siam, ya, mendawamkan puasa. Ya, di sini yang dimasukkan di sini puasa apa ini? Puasa wajib atau puasa sunnah? Ya, puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak usah cerita lagi gitu. Ya, wajib harus kita lakukan. Ya, yang dimasukkan di sini adalah ada siam, merutinkan puasa sunnah, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memotivasi kita untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, di sini Rasulullah mengatakan man shoma yawman. Yawman satu hari. Di hari apapun itu, ya, secara umum, secara mutlak, ya. Rasulullah di sini kan tidak pakai nakira, tidak pakai ma'rifah kan? Beliau tidak mengatakan man shoma al yauma, di hari tertentu, enggak. Rasulullah mengatakan man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa di hari apapun itu. Yauman di sini menunjukkan kepada keumuman karena mempergunakan nakira bukan ma'rifah. Ya, Rasulullah mengatakan man shoma yauman, siapa yang berpuasa satu hari di hari apapun itu, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya kata Rasulullah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kita jalan hari ini non-stop 70 tahun kemudian baru berhenti. Sejauh itulah orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan mukanya dari api neraka. Kira-kira berapa ratus kilo itu kita berjalan 70 tahun non-stop. Ya, dengan jalan kita yang tercepat. Ya, sejauh itulah Allah akan menjauhkan kita dari api neraka kalau kita berpuasa karena Allah Subhanahu, kalau kita berpuasa satu hari karena Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi ternyata nanti di surga itu ada pintu khusus buat ahlu syam. Ya, yang dimaksudkan dengan ahlu syam itu ya bukan hanya dia berpuasa wajib. Ya, karena kalau yang dimaksudkan hanya puasa wajib saja, maka seluruh kaum muslimin itu ahlu syam. Ya, karena semua kaum muslimin insya Allah itu berpuasa.
Ya, nah yang dimaksudkan di sini ahlus syam adalah orang-orang yang rajin melaksanakan puasa sunnah. Ya, di dalam surga itu ada satu pintu khusus. Ya, yang mana pintu tersebut hanya diperuntukkan, hanya boleh dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Wa man kana min ahli syam." Barang siapa yang termasuk ahli syam, ahli puasa, du'iya min babir rayyan, maka dia akan dipanggil dari babur rayyan, dari pintu ar-rayyan. Ya, jadi ini di antara keistimewaan lainnya orang-orang yang berpuasa di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, karakter calon penghuni surga yang keempat dalam hadis ini adalah wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia salat malam dalam keadaan manusia yang lainnya pada tidur. Dan ini banyak disebutkan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jadi lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum. Ya, jadi lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada bermunajat kepada Rabb mereka, khaufan, ya, dipenuhi dengan rasa khauf, rasa takut, wa tama, dan penuh pengharapan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki mereka infakkan. Kemudian di ayat 17 Allah melanjutkan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka seorang pun tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan untuknya. Maksudnya apa yang disimpankan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Min qurrati ayun. Ya, dengan berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan penglihatan mereka, menyenangkan hati mereka. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Wallahu taala alam bissawab. Ada sesi tanya jawab enggak? Iya. Kalau ada sesi tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Barakallahu fikum. Silakan. Padahal tadi Ustaz yang ruang-ruangan khusus yang diperuntukkan untuk syarat tadi pernah terpenuhi. Saya mau tanyakan apa terpenuhinya untuk tempat itu atau salah satu dari tempat itu? Taib, barakallahu fikum. Ya, pertanyaannya bagus. Kata orang Arab ini, ya, liman hiya ya Rasulullah. Ya, ruangan itu buat siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sebutkan semua karakternya. Ya, berarti kita nggak boleh milih A, B, C, D gitu loh. Pilih salah satu enggak. Semuanya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ruangan-ruangan tersebut liman atabal kalam. Ya, bagi orang-orang yang atabal kalam. Kemudian wa adamas siyam. Kemudian apa tadi? Iya. Iya, yang pertama atabal kalam. Kemudian yang kedua wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wow, bukan atau, bukan au gitu. Dia misalnya yang pertama dia mengucapkan kata-kata yang baik. Atau misalnya kalau dia nggak bisa ngomong yang baik, ya udahlah, dia mendawamkan enggak. Jadi di sini nggak pakai atau, tapi ya semuanya. Ya, jadi kalau mau memiliki ruangan-ruangan ya yang transparan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka milikilah keempat karakter ini. Ya, taib. Wallahu taala alam bissawab. Sudah selesai? Taib, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatian antum semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari ucapan anak tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua.